Rohman daftar zonasi gitu ya. Nah, pengen gitu dah pengen pisan masuk ke sini gitu ke Seman 2. Ya cuman tipis gitu. Terakhir masuk teh ada teman Rohman, dia deket rumah lah gitu, nggak samping banget cuman deket dari rumah mah gitu. Nah terus ternyata kota yang lainnya, kota yang habis tuh katanya ya ada yang lewat jalur belakang, cina. Ya ada yang pakai duit istilahnya mah. Terus ada yang mencurangi lokasinya. Ya misal rumah Rohman di A gitu, tapi di ketika di apa ya ditanyakan gitu oleh operator di sekolah sana lokasinya dipalsukan ke B gitu. Jadi ya ibunya orang tua teman gitu. Ya, kaget gitu, ah ternyata mereka begitu ya gitu. Cuman ya tidak apa-apalah. Sudah tanggung juga gitu ya. Sudah apa ya? Ya sudah terjadi juga gimana lagi gitu. Terus ya Rohman putus asa gitu ya, sedih kemana nih sekolah kemana gitu. Nah ya sampai sampai bikin SW gitu, ini sekolah kemana lagi gitu, apakah Rohman masih bisa sekolah gitu anjas. Saking minim apa ya, nggak tahu gitu apakah masih ada yang membuka pendaftaran atau tidak gitu. Nah sebenarnya ada sekolah SMK itu namanya tuh apa ya, LPPM gitulah. Di sana ada jurusan RPL, intinya tentang teknik-teknik, cuman mahal banget gitu. Nah ya kalau dulu tidak ada pilihan lain ke MA Uswatun Hasanah ini. Nah jadi ya dulu gitu ketika Oman masih SMP tuh Roman sempat bercanda gitu dengan saudara. Ya Roman tuh gak mau sekolah di sini gitu. Intinya nggak mau lah gitu. Cuman ternyata ya Oman malah masuk ke sekolah yang Oman tidak mau gitu. Cuman ya mungkin Allah punya rencana baik ketika itu di Roman mikirnya gitu. Jadi ya masuk ke MA Uswatun Hasanah. Nah ini kebetulan alhamdulillah ada fotonya nih. Udah disimpan juga sih dari lama ini tuh, ini Oman, ini ayah Oman. Ya dapat dari FB gitu. Jadi ya begitulah awal mula masuk ke MA Unhas. Alhamdulillah cepat gitu daftar di sini mah gampang juga walaupun ya swasta gitu ya. Roman pun sempat berpikir gimana ya cara bayarnya gitu kan, swasta mah ada SPP per bulan. Cuman ya gitu lah. Oh iya. Terus kan saya lanjut ke sebentar teman-teman. Nah itu oh iya. Rasanya ini kelihatan kan segini G. Kalau ini di akhir. Kelihatan segini G teman-teman. Kelihatan. Kelihatan Oh aman, siap. Terus kita tanya. Nah, terus lanjut. Ini awal mula jadi ketua OSIS. Nah, yang pertama ada pencalonan ketos dan waketos. Jadi ditentukan dulu gitu siapa aja kandidat calonnya oleh ketos sebelumnya. Calonnya itu berpasangan dan ada 2 pasangan kandidat. Nah, jadi awalnya tuh apa ya semua orang tuh jadi sempat disuruh kumpul dulu gitu. Buat nama-nama yang tertera di sini jangan pulang dulu ya gitu. Nah, ada nama Rohman gitu, kirain mau apa. Ternyata ya buat siapa yang mau gitu nih nyalonin. Nah, ternyata pada gak mau. Ada waktu itu lawan calon Oman gitu, ceweknya tuh ada teman perempuan. Nah, laki-lakinya teh minim gitu ya, udah mah di kelas Rohman teh laki-lakinya cuma 6 gitu. Nah, ada murid baru masuk laki-laki. Nah, itu dia kayak diajak gitulah buat nyalonin, keren aneh kata Roman teh. Murid baru gak tahu apa-apa gitu ya. Yang diajak jadi ketua OSIS anjas. Ya asa unstoppable gitu, kebayang dia belum kenal guru, belum kenal teman-teman tapi udah diajak jadi ketua OSIS. Ya alhamdulillah lah gitu, mau gitu dia walaupun sempat ada penolakan baru masuk gitu. Cuman ya teman Oman yang laki-laki itu dulunya tuh pernah di pramuka gitu, jadi ya pedenya itu bener. Terus si Besti apa ya yang lawan pasangan kandidat tuh kan cewek ya, ada bestinya gitu. Nah itu tuh ajak Oman gitu. Padahal sebelumnya tuh Oman udah kekeh di dalam hati itu kayak nggak mau gitu nih, udah persiapan gitu.
Ya samalah kayak pas sidang ketua angkatan teh yang sebelumnya udah mempersiapkan gitu, udah ada ini emang bisa ditunjuk jempe gitu nih, nggak akan kalau ditanya nggak akan gitu. Nah ya pas gitu Roman teh ditanya, nah pas ditanya gitu teh ya sempat nolak gitu, cuman nggak ada lagi yang mau, jadi ya mau ya meren gimana lagi. Dan Roman teh masih ada harapan semoga kalah gitu. Ya ini mah jangan ditiru gitu ya, ada gimana tuh. Oh ya dulu Rohman teh belum pernah jadi anggota atau jadi apalah gitu di OSIS teh dulu mah, apa ya, Rohman teh siswa biasa gitulah, yang bahkan menghina OSIS gitu, ngapain sih jadi OSIS gitu, kesannya jadi beban disuruh-suruh. Ya ini mah ngobrol sama saudara gitu, menghujat OSIS lah intinya mah, gak ada gaji gitu kan, capek-capek orang lain pulang ini rapat gitu misal. Ya qadarullah gitu, Roman malah nyalonin gitu ya, gimana lagi itu ya kasarnya mah terpaksa lah gitu. Nah terus setelah itu teh ya ada wawancara gitu. Awalnya mah Roman teh mau apa teh, kayak udah wawancara seadanya gitu nih, udah pengen kalah, cuman aduh ini ada iklan lagi, sorry bentar Oke lanjut, maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya, aduh. Nah lanjut dari teh wawancara. Ya tapi Roman latihan dikit-dikit lah gitu, kayak nyari ke TikTok wawancara tuh gimana aja gitu. Sedikitnya ya Roman apa ya, rumah sate sadar lah gitu posisi Roman gitu. Kayak Roman tuh pengen kalah tapi jangan apa ya, nyeriin oge lah gitu, jangan ngasih tahu gitu. Acting aja acting gitu. Nah jadi wawancaranya tuh ada dua kali ya, dua kali wawancara di satu hari. Ada dua ruangan gitu. Yang pertama sama, kalau Roman mah sama ketua OSISnya dulu ya. Ya ditanya gitu kalau misalnya apa ya, ada dua waktu ya, pertanyaan basic nih, kalau ada misalnya kepentingan yang sama mendesak dua-duanya gimana ya gitulah. Terus yang kedua tuh ditanya sama anggota-anggotanya gitu, ya sama lah nggak beda jauh lah, misal kalau ada yang gak hadir gimana, ya pertanyaan seputar OSIS ya gitu. Nah udah itu ya beres, di hari berikutnya ada debat visi misi dan program kerja. Jadi ya kita kan Roman dan teman dan lawan juga kan buat visi misi ya gitu, dibacain gitu, prokernya juga dikasih tahu apa aja, apa namanya teh, nggak diperdebatkan kayak gitu ya Sundanya mah. Cuman yang jadi Rahman sayangkan tuh si debatnya teh dipaksa nih, jadi kayak ya maaf emang gitu, si ketua sebelumnya teh kayak maksa ayo ya debat ya gitu ya, padahal ya kita berdua gitu ya, walaupun sebagai lawan tuh malas gitu, ngapain sih debat debat kayak gini, harusnya mah dari awal teh udah satu calon gitu nih, apa ya, kelihatan banget gitu formalitasnya teh, kalau mati mikirnya gitu ya. Cuman ya tidak apa-apalah gitu dijalanin itu, apa sih ya, tungtungnya mah gitu akhirnya mah dijalanin weh. Nah ini visi misi Rohman dibacain aja atau mau langsung aja teh, atau dibacain dulu? Bebas, kumaha Ya kamu sok. bacain lah biar ini. Visinya yaitu menjadikan OSIS sebagai fasilitator bagi siswa atau siswi MA Uswatun Hasana dengan memberikan keleluasaan menyampaikan kreativitasnya baik dalam bidang akademik maupun non akademik, dan menjadikan OSIS sebagai organisasi unggul, progresif, inovatif, kreatif, mandiri, dan peduli lingkungan. Terus misinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kinerja OSIS menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala acara. Sistem mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS sebagai penyelenggara atau pendukung kegiatan siswa, terutama untuk kegiatan pengembangan yang sesuai minat atau bakat siswa. Sehingga diharapkan lebih banyak lagi siswa yang ikut aktif serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan. Sistem menggalakkan tidak adanya istilah senioritas serta tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Menumbuhkan perilaku cinta dan peduli terhadap lingkungan, mewujudkan dan mengembangkan siswa atau siswa yang memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku sehat mental. Nah, ini program kerja dari ya Oman sama
wakil Oman gitu. Mengadakan forum diskusi secara berkala, melaksanakan kerja bakti sosial, menyediakan papan informasi perlombaan eksternal agar dapat diikuti oleh para siswa atau siswi, mendukung dan mengembangkan minat bakat siswa-siswi Uswatun Hasanah, melanjutkan program kerja dari pengurus terdahulu yang dinilai berhasil dan mengembangkan program kerja yang dinilai masih kurang. Kemudian merancang isi dan konten media sosial sekolah yang bertujuan untuk memperkenalkan MA Uswatun Hasanah terhadap publik atau banyak orang. Melakukan studi banding dengan sekolah-sekolah lain untuk mempelajari program-program yang diterapkan. Mengadakan outdoor study atau belajar di luar ruangan, baik itu dekat maupun jauh. Melakukan diskusi atau pengeluaran pendapat satu kelas perwakilan. Mengadakan forum storytelling story secara rutin. Mengadakan pengumpulan barang untuk didaur ulang. Terus yang terakhir ada taking care of your mental health. Jadi kita tuh kayak buat kayak seminar gitulah atau apa ya? Ya edukasi lah gitu tentang kesehatan mental gitu. Program unggulannya Go Green, gerakan peduli lingkungan sekolah. Jadi ya penghijauan gitulah, ini salah satunya tuh alhamdulillah. Ada fotonya gitu sudah terlaksana juga, ini menanam tanaman gitulah. Terus ini ada Sabtu bersih-bersih yuk. Cuman ya kalau kesah di program ini tuh ya harusnya masih semua siswa-siswi ya, maksudnya nggak OSIS doang gitu, cuman pada realitanya yang kerja ya kadang cuman berempat dari OSIS itu gitu. Ya nah gitulah susah apa yang menggerakkan siswa-siswi itu gitu, ada yang pengen pulang cepat pulang atau gimana gitu. Kemudian program unggulannya keempat ada buka bersama dan berbagi kepada anak yatim dan atau piatu. Nah ini menurut perkenalan anggota OSIS beserta seksi bidangnya. Nah ini ada suaranya nggak teh kalau diputar teh atau teman-teman? Sama takut sama OSIS. Ada suaranya? Ada siapanya lanjut ya. Mending kita kenalan dulu sama pengurus OSIS Uswatun Hasanah pada larang. Jangan takut buka mega gigi. Masih anak sekolah satu SM. Nah itu. Tapi tadi ada teh, maksudnya adegannya ada gitu. Oke lanjut saja ya. Kegiatan OSIS. Jadi kan tadi mah prokernya gitu, ini kegiatan. Yang pertama ada jadi panitia matsama. Nah yang tadi teh konten yang tadi teh ya untuk ya apa ya memperkenalkan lah gitu kepada ya atkal atau adik kelas yang baru ya kelas 10 gitu. Pas juga Roman baru naik ke kelas 12 ya jadi membimbing dan menemani mereka sesuai mengoordinasikan acara, ice breaking dan informasi untuk hari berikutnya. Nah yang sempat Rohman singgung nih ada apa ya tuh apa bonus sampingan. Nah di panitia mat sama ini ya bonusnya ada gitu di situ yang dimana awalnya tuh Rohman tuh apa ya kayak ya pengen bener kelas 12 mah solo gitu single biar fokus belajar biar bener jadi ketua gitu. Cuman ya ketika Atkel hadir gitu si Atkelnya tuh kayak menggoda Oman lah gitu, maksudnya bukan menggoda gimana gitu ya, cuman si Atkelnya tuh suka gitu sama Oman, ngekerasin Oman ya, Oman di chat gimana lah gitu, masalahnya mau Oman tuh mau apa ya kuat iman gitu ya, cuman karena si Atkelnya ini lucu gitu ya jadi weh ya tergoda juga lah gitu, jadi ya bonusnya di situ sih. Terus kegiatan yang kedua yaitu panitia perpisahan kelas 12 membantu jalannya acara perpisahan kelas 12. Kecuali pada saat itu Rohman ditelepon penipu. Oh, jadi ketika itu teh ada acaranya tuh di Kota Baru Parahyangan, nyawa tempat gitu. Nah kebetulan Rohman jadi apa ya pembaca Qurannya gitu ya, jadi koringnya. Nah beberapa menit sebelum tampil tuh Rohman ditelepon penipu dulu. Jadi ya Rohman nggak tahu gitu ya
kirain itu orang asli soalnya nanya nama dulu. Dan Rohman sebutin nama siapa ya waktu itu teh? Ya Kang sebagai admin dari beasiswa Rohman dulu untuk kelas 11. Nah, Hanas Rohman serius ya ternyata itu penipu gitu sampai ya intinya mah modusnya mah ketemu uang di tas 16 juta gitu. Kalau mau diambil ya berpura-pura sebagai pemiliknya ya gitulah Roman apa ya kasarnya bodohnya gitu ya malah mengikuti alurnya gitu dan mikirnya lumayan uang banyak gitu. Ya udah dikasih tahu sama teman gitu, man udah matiin gitu tetap we. Ya meren udah kehipnotis gitu ya. Meren ya untungnya diselamatkan gitu. Kerma lagi kegiatan, kerma oman lagi gak ada uang. Itu tuh udah mau TF bahaya itu. Ya jaga-jagalah buat teman-teman bisa ada yang kayak gitu. Terus ya jadi minusnya gitu ketika Rohman ngaji itu jadi tidak fokus gitu. Jadi yang sebelumnya sudah latihan malamnya ini malah tidak maksimal pada hari H. Cuman ya tidak apa-apalah gitu. Terus yang ketiga itu peserta sekaligus panitia Agustusan. Ya, setiap Agustusan kan suka ada lomba gitu nah Rohman jadi panitia gitu. Menyiapkan apa saja lomba-lombanya, koordinasikan acaranya, tambahan. Rohman juga jadi bendahara di lomba futsal. Jadi ya Rohman nagih-nagih gitu. Minusnya ya susah bayar. Jadi Rohman yang nyamperin gitu bukan mereka. Jadi ya Rohman capek sendiri lah. Cuman ya alhamdulillah yang penting mah apa sih kegiatan jalan itu alhamdulillah. Terus yang terakhir ada panitia pemilihan ketos dan waketos baru. Menyiapkan tempat logistik untuk acaranya dan alur hari H pelaksanaan acara. Untuk dokumentasi di akhir ya ini tidak cukup. Nah, ini ada apa ya kegiatan besar gitu ya menurut Rohman. Ini kolaborasi buka bersama alumni sekaligus berbagi kepada anak yatim dan atau piatu. Jadi ketika Rohman yang ngepas gitu pas diketuai oleh Rohman diadakan kolaborasi gitu dengan alumni IKA namanya ikatan apa ikatan alumni Uswatun lah gitu. Nah, yang nggak tahu ya yang setelah Rohman apakah nanti kolaborasi lagi atau tidak ya semoga ada gitu. Ya ini ya penggerak utamanya gitu ada 3 orang yang Rohman kenal gitu dan dekat sebenarnya banyak gitu cuman tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama ada Aeriansyah Al-Fatih, beliau yang menjadi penggerak lah gitu dan menjadi jembatan untuk program bagi Al-Quran. Nah kemarin kita ya dari Himasi bisi mau Rohman sudah ngechat ke apa ya yang Quran Tea katanya pendaftarannya sudah ditutup tapi kalau ada info lagi cina nanti dikabarin lagi lah gitu. Nah kemudian Kang Farhan Asmara Zuhdi yang sempat ya disaranin sama Rohman gitu terkait apa ya penceramah atau apa gitu. Cuman untuk ceramah beliau tidak menyanggupi gitu katanya. Nah tapi kalau ada sharing season tentang desain bisa gitu dengan beliau. Ya beliau kan desainer Canva juga gitu siapa tahu kita kemarin ada kegiatan tentang desain lah bisa. Nah yang ketiga ada Teh Nur Azizah Ahmad sebagai sekretaris di acara ini. Ya ada usulan gitu. Sempat ngobrol juga. Siapa tahu kita teh ada acara ini kan. Intinya kita teh bikin acara apa weh. Nah Teh Azizah teh kerja di suatu apa ya kerudung panjang itu namanya teh produk nanti Jabayaska. Roman teh coba ngobrol dengan beliau teh siapa tahu apakah bisa jadi sponsorship gitu atau gimana. Ya ternyata ya bisa mah bisa aja cuman cina jangan berharap banyak gitu. Terus kita juga harus lihat dulu acaranya acara apa cina. Nah, terus siapa tahu memerlukan ya beliau gitu. Beliau gas-gas aja kalau ada sharing season ya apa ya lebih utamanya tentang dinamika keislaman atau apa gitu. Ya siapa tahu kita butuh kolaborasi dengan ya orang-orang ini kita nanti Roman chat gitu, Roman ngobrol lah gitu. Oh ya terus terkait bagi Quran tuh walaupun kita tidak bisa mengajukan ke pusatnya ya ke Darut Tauhid tapi Rohman di MA Rohman Quran. Jadi kan OSIS setelah Roman Lengser itu kan OSISnya tuh sama ya mengajukan Al-Quran juga. Itu teh udah di ACC. Nah tapi si Qurannya tuh tidak dibagikan gitu. Rohman makan dibagikan. Nah daripada
yang ngajugrug gitu sebenarnya mah ya, daripada si Qur'annya berdebu tidak dibagikan, sama Rohman aja mau sama teman-teman himasi dibagikan. Nah, katanya ya boleh-boleh aja teh gaskeun. Ya paling nanti Rohman ngobrol juga lah dengan kepala sekolahnya dengan apa ya dengan ARI ini. Ya udah lampu hijau lah terkait bagi Quran ini mah. Rohman juga udah ada Quran di sini di kosan teh. Jadi nanti biar sekalian dibagiin gitu pas Ramadan. Terus lanjut ini keluh kesah selama jadi ketos. Yang pertama adanya kesenjangan kerja. Ya, maksudnya yang dominan kerja ada, yang jarang kerja juga ada. Eh, yang yang dominan yang Rohman ini ya Oman, wakil Oman, dan terus yang lawan Rohman ketika debat ketos yaitu paling misalnya ketika pencarian apa ya pengajuan proposal ya Omannya yang ngedar-ngedar kemana gitu. Ya walaupun alumni-alumni juga banyak ya, cuman secara anggota gitu ya ada lah gitu yang kemudian mereka mah nyantai-nyantai gitu. Air Rohman kerja ya lumayan lah gitu jalan jauh menghadapi rasa malu gitu ya. Tadi baru tahu gitu Roman teh ternyata proposal itu Roman teh mikirnya waktu itu teh meminta sumbangan dengan gaya gitu. Cuman ya nanti kita tahu lah kemudian Roman belum tahu pasti proposal yang sebenarnya itu apa. Terus kalau kesah yang kedua yaitu -1 respon. Ya kadang kalau di grup ada pertanyaan atau komunikasi teh jarang ngerespon, kadang dibaca aja. Gitulah. Jadi ya di grup mah sudah tidak aneh kemudian ya. Di chat gak bales atau dibalas ya ya begitulah gitu. Terus yang ketiga jadi banyak pikiran omannya. Ya, yang biasanya luang atau nyalsek ketika beres sekolah ini harus rapat dulu, beresin dulu yang belum, koordinasiin dulu, mikirin ini gimana ya bagusnya, gimana ya beresnya. Ya jadi lumayan capek sih. Lumayan lah gitu jadi ketua teh. Ya apalagi jadi ketua gitu ya. Sebenarnya Rohman mah terbebani ku jabatan sih. Gak tahu ya orang lain nah sih. Bet mau gitu jabatan teh bet pengen jadi ketua seambis itu menghalalkan segala cara gitu ya. Kayak Rohman pribadinya kemudian Rohman nggak tahu ya kemudian nanti minta pencerahan lah gitu kenapa orang-orang pengen jadi ketua dan Rohman mah ada kebalikannya kan nggak mau lah gitu benci meren tapi agak benci banget sih ya soalnya si ketuanya itu sok apa ya benci nanti gelehnya teh sok dijadiin acuan nih maksudnya namanya ketua gak hadir banyak ketua gini banyak ketua gitu kan Oman kan manusia biasa gitu ya bisa kesel bisa si sabarnya habis gitu bisa lagi sakit juga kadang yang berada di pandangan Oman malah Oman harus ngertiin orang lain tapi ya mereka gak ngertiin Oman gitu ya jadi pakai si jabatan itu teh ya buat kepentingan mereka sendiri we. Ya gitulah. Terus yang keempat ada -1 menghargai misal ketika rapat baik itu rapat online atau offline ya yang dengerin ada yang sibuk sendiri juga ada yang ngobrol ada yang scroll IG atau TikTok ada ya itu terjadi lah gitu terbayang adegannya di apa ya di bayangan Rohman lah gitu ya Oman memerhatiin gitu ya walaupun kurang ngerti gitu ya ini memang kayak sengaja we scroll IG scroll TikTok jadi ya aduh sih teh gini-gini tuh ya cuman ya gimana lagi ya Roman lagi berkesimpulan lah waktu jadi ketos dulu teh ternyata sulit juga mengatur orang yang bernyawa teh gitu ya, mengatur manusia itu sulit gitu ya ada kekehnya ada ininya lah gitu lumayan terus di balik keluh kesahnya itu ada benefitnya ya ada rasa senang ketika kegiatan atau proker selesai atau terlaksana jadi eh, ya pasti senang lah kita ada proyekan atau apa gitu beres senang lah apalagi ada apa teh namanya teh ada dokumentasinya gitu jadi bisa mengenang wah abi baheula pernah pernah membuat acara ieu euy abi pernah jadi MC di acara ieu euy terus si rasa senang ini teh berlanjut ketika Rohman sudah kuliah sekarang gitu jadi branding dikit lah gitu maksudnya misalnya ditanya Rohman dulu ngapain aja di MA atau di SMA jadi ketua OSIS kan lumayan ada apa teh wah hade euy ketua OSIS euy gitu kan gak enaknya teh suka kadang hayu tuh jadi ketua ieu we kan Rohman dulu pernah jadi ketua OSIS nah Rohman teh nya malasnya sok jadi gitulah gitu jadi tapi yang apa sih tapi yang nggak apa-apa lah gitu terus si ketua OSISnya itu teh bisa dijadiin apa ya kayak nilai tambah nih buat kita daftar beasiswa atau apa gitu alhamdulillah ya termasuk KIP ini kan Rohman nyantumin ketua OSIS ya ya seneng banget juga gitu apalagi sempat dinotis sama Pak Komar jadi ketua OSIS ya baru
Alhamdulillah akhirnya ketemu cenah calon mahasiswa ketua OSIS. Wah, senang banget gitu dibela gitu. Terus teh apa tadi teh lupa euy. Oh iya, yang beasiswa kelas 11 juga Rohman alhamdulillah nyantumin ketua OSIS, ya itu juga nilai tambah yang gede gitu. Jadi ketua OSIS ini walau kasarnya kita capek gitu, tapi membantu Rohman lah gitu sampai titik sekarang. Di MA juga ya walaupun bayar-bayar gitu, ada kemudahan ya gitu dari beasiswa yang kelas 11 itu, Rohman bisa bayar uang sekolah gitu, alhamdulillah. Terus benefit yang kedua yaitu ngerasain rasanya memimpin orang lain. Ya sedikitnya senang gitu ya bisa nyuruh ngatur gitu, ya ada yang konsultasi sempat nawarin gitu kalau ada curhat atau apa ya ke Oma, ya berusaha jadi pemimpin yang baik gitu ya, jadinya senang lah gitu bisa ada di fase itu teh. Kayak prinsipnya mah sekali seumur hidup ya, maksudnya jadi ketua OSIS udah, jadi nanti mah nggak mau jadi ketua lagi gitu. Man ya lihat aja yang terjadi gimana gitu. Kedepannya ya pasrah aja weh. Kalau udah terjadi mah apalagi udah jadi amanah ya bismillah weh, semoga kuat. Kalau gak kuat ya mundur meren. Terus yang ketiga dapat hal baru. Ternyata belajar itu nggak hanya di dalam kelas. Roman tuh mikir gitu kalau Roman tuh udah cukup fundamentalnya lah gitulah bahasa kerennya mah. Ya ilmu Roman udah cukup, belajar mah udah pro lah gitu insya Allah. Ternyata pas jadi ketua OSIS, wah ternyata jadi OSIS teh liurnya. Cara kita ngobrol di depan banyak orang, cara kita atur rundown, atur teman-teman, ngatur waktu ya lumayan sulit juga gitu. Ternyata ya soft skillnya gitu ternyata Roman jauh gitu di bawah rata-rata. Terus ini nih ada dokumentasi. Nah ini teh Rohman ketika apa sertijab gitu ya dari ketua OSIS yang dulu ke Oman gitu. Nah ini foto banyakannya. Terus teh ini ada acara apa lupa ya. Nah ini acara mat sama. Terus teh ini lomba Agustusan. Kalau ini foto pas ini teh nih apa teh pemilihan ketua OSIS sama waketos yang baru. Nah, ini sertijab Oman ini membaca apa tuh LPJ ya laporan pertanggungjawaban. Ini sertijabnya. Nah, ini emang ketika lomba Agustusan ini teh apa ya fotonya tuh namanya teh paparazi gitu ya, dipaparaziin sama yang tadi teh yang bonus teh yang kelas 10 lah gitu ya yang suka sama Oman kuat kali fotoin gitu ya senang lah gitu seumur hidup gitu akhirnya ngerasain satu kali seumur hidup dipaparaziin gitu walau paparazinya nggak sama dianya ya gitu kan kadang kalau paparazi teh misal keras sama keras difotoin sama orang lain gitu ya cuman senang lah alhamdulillah ya kapan-kapan meren paparazi yang kayak gitu malah insya Allah. Nah mungkin itu saja yang dapat Rohman sampaikan ya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mangga kepada teman-teman bisa ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Silahkan. Oke, teman-teman, itu dia sesi cerita dari Rohman ya, cukup menarik. Dia kan dulu di MA punya pengalaman OSIS nih, diceritain dari mulai waktu pendaftaran sekolah sampai hiruk pikuk jadi ketua OSIS, dia ceritain sangat menginspirasi. Mungkin kita sekarang ke sesi tanya jawab ya. Dibuka untuk 3 orang. Sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan tangan. Mana gimana? Oh iya. Oke, itu ada mungkin dari admin Yayasan Citra Lestari, boleh tuh. Boleh. Silakan bertanya. Itu admin ini Yayasan Citra Lestari Nusantara. Kepencet ya. Mungkin teman-teman yang lain mau ada yang bertanya, silakan.
Berhubung kita ini waktu tinggal 15 menit lagi ya. Atau Romo Maksimal Kang yang bertanya Kang. waktu yang tersisa. Silakan sok. Ya Kayaknya Kang, teman-temannya sok. Teman-teman Rohman bertanya, ini masa gak mau nanya sama temennya sendiri? kalau gak ada yang bertanya mah Rohman yang bertanya dulu Kang. Oh iya, Eva tuh dari Kepala Koordinator Pengembangan Anggota. Silahkan, Eva. Rohman, aku mau nanya, selama kamu menjabat di OSIS, kamu mengikuti organisasi atau ekskul lain nggak? Oh oke, makasih teh, bagus pertanyaannya. Eh ikut kalau itu mah Rohman apa ya? Ya alhamdulillah gitu ya. Qadarullah ketika kelas 11. Intinya pas kelas 10 itu kan sekolah Rohman teh ya awal gitu ya, maksudnya kayak belum ada ekskul. Pramuka gak ada gitu. Jadi sekolah biasa. Nah, kelas 11 tuh mulai bangkit gitu ketika Rohman jadi ketua tuh mulai ada apa ekskul dua namanya teh apa sih? KSM, kemudian yang dari MA tahu ya, kompetensi sains madrasah. Nah, Rohman ada ikutan alhamdulillah. Terus satu lagi apa dasar ada dua. Sama pramuka kemudian. Cuman sayangnya pramukanya masih apa ya masih apa yang kalau kalau dari ayam yang udah jadi masih telur gitu maksudnya masih belum terbentuk benar-benar gitu. Nah, alhamdulillah di kelas 12 weh jadi meningkat banget gitu. Udah mah ketika kan Rohman kelas intinya angkatan Rohman ada 23 orang. Ketika Rohman kelas 11, kelas 10-nya baru itu ya sayang banget cuman 7 orang yang murid barunya teh itu teh pas Rohman belum jadi OSIS. Nah, pas kelas 12 kan. Nah, itu alhamdulillah membludak juga siswanya ya yang murid baru masuknya gitu. Ada 40 orang lebih lah gitu. Alhamdulillah jadi si Rohman macamanya tuh rame gitu kan alhamdulillah. Terus si sekolah Rohman ge merenya inisiatif lebih alhamdulillah jadi mengadakan eskul baru. Ya alhamdulillah si eskul baru itu intinya semua eskul yang ada di MA tuh Rohman ikutan semua kecuali bahasa Turki. Nah, gimana gitu bahasa Turki mah ya. Ya intinya ada eskul atau kegiatan lain teh kayak pramuka, kayak konten kreator Rohman ikutan, kayak bikin konten-konten gitulah gitu. Misal kayak bikin konten tentang Palestina, peduli Palestina. Terus teh ada PMR Rohman ikutan. Terus teh apalagi ya? PMR. Oh, yo IPS gitu. Itu tuh Islamic Public Speaking. Ya dilatih public speaking lah gitu. Eskul baru juga itu. Terus apa lagi ya? Lupa lagi. Ya itu meren. Eh, ya alhamdulillah gitu. Ya saran juga buat teman-teman nih jangan sampai ada eskul kayak PMR tuh Roman nggak serius banget sayangnya tuh gitu. Jadi Roman nggak ngerti gitu walaupun ikutan tapi nggak ngerti gitu nih. Kayak menanganinya gimana. Ya bingung lah gitu. Jadi ya usahain kalau misalnya ikut eskul tuh bener lah serius gitu. Ya alhamdulillah walaupun pramuka sebenarnya malas gitu cuman kayak ikutan apa tuh kayak bukan Raimuna ya. Intinya kayak kegiatan dengan orang lain yang digabung gitu. Kayak itu tuh ada acara apa penanaman bibit gitu. Ya ada acara manjat-manjat tebing itu alhamdulillah. Pernah juga Rohman apa ya manjat tebing gitu sampai akhir alhamdulillah sampai ujung. Cuman yang jadi cemburunya Rohman irinya Rohman teh sekolah lain mah kan di ini nih apa deh di applause nih dikeprokan gitulah ditepuk tangan orang yang sampai akhir teh. Tapi ya harus validasi beren iya ya. Ada siapa yang nggak atau bisa sampai ke atas ada orang lain kadang ketika manjat di apa tebing teh apa teh ya baru di tengah udah turun gitu nih Noman sampai akhir ya nggak ada yang ngeprokin gitu biasa weh gitulah alhamdulillah weh, tapi sudah tercapai gitu. Oh ya beneran itu termasuk moto hidup Rohman ya maksudnya satu kali seumur hidup gitu tapi dalam positif bisa mah yang negatif mah jangan sampai dilakukan walau satu kali ya, itu paling teh terima kasih banyak teh atas pertanyaannya teh. Oke, itu dia jawaban dari Rohman. Eva, apakah sudah cukup?
Cukup, makasih Rohman udah jawab pertanyaan aku. Mungkin untuk ini pertanyaannya satu orang lagi. Silakan dari yang lain. Ada yang ingin bertanya kepada Rohman? Karena waktu sudah menunjukkan tinggal 7 menit lagi. Silakan teman-teman. Nah itu Kang Fikri mungkin ingin bertanya, silakan Cok. Boleh sih. Tes suara saya ada ya? Aman Aman, Kak. aman, aman. Oke, ingin untuk Rohmannya tadi sudah bercerita tentang pengalaman OSIS ya. Berarti otomatis sudah ada skill kepemimpinan ya. Mungkin dari Rohman, apakah nanti ke depannya pengen menjadi seorang ketua lagi? Mungkin untuk ke depannya misal sebagai ketua Himasi, apakah Rohman mau gitu? Oke Gimana? Kang, siap. Terima kasih Kang. Gimana ya tadi meren sudah di spill juga ya kalau Rohman teh apa ya nggak jadi ketua teh terpaksa nih terus untuk sifat kepemimpinannya mah sedikit jauh di bawah rata-rata soalnya Rohman teh sebenarnya mah kayak orang teh cuek gitu ya. Cuek maksudnya teh kayak misal ada apa ya satu orang tidak mengerjakan tugas gitu ya terus dia dihukum gitu jadi kayak dalam hati teh refleks ya salah sendiri gitu gak ngerjain jadi dia dihukum. Tapi ketika Rohman jadi ketua gitu, ada hubungannya sama dia, Rohman teh kayak apa teh, kamu urusin dia ya, gimana caranya dia harus ngerjain gitu nih. Jadi kan Rohman kayak kasarnya mah terbebani lah gitu. Kenapa aku harus ngurusin dia gitu kan? Ya apalagi dalam ruang lingkup mahasiswa sebenarnya ayah, maksudnya teh harusnya mah udah pada maksudnya udah pada sadar lah gitu, udah pada dewasa gitu, maksudnya udah bisa ngatur ngatur yang kayak gitu. Cuman tetap tidak menutup kemungkinan sih kadang Rohman ge malasnya mah ada atau hilapnya mah ada. Jadi untuk misalnya di ketua kedepannya yang meren enggak merennya enggak apa ya sesuatu yang dipaksakan itu gak baik itu. Cuman yang nggak tahu sih balik lagi ke takdir Allah gitu maksudnya itu dah itu ge jadi oman jadi ketua angkatan, jadi ketua OSIS kan di luar rencana Rohman lah gitu. Ya bahkan dihina-hina sama Rohman kan cuman ya tetapnya malah balik lagi ke Rohman malah jadi ya tapi harapan Rohman mah semoga lah ada yang lebih pantas gitu yang jadi ketua nanti ya Roman mah jadi apa menurut kata Arehan mah shadow leader Roman mah meren misal pekerjaan mah yang meren bekerja sebisa mungkin tapi sok terbebani sama jabatan jadi jabatan mah Roman yang rendah-rendah we tapi untuk usaha ya diusahakan semaksimal mungkin gitu itu paling makasih Ya mungkin itu jawaban dari Rohman ya. Yo, kamu pasti bisa Rohman nanti nyalonin jadi ketua Himasi di periode yang akan datang. Kita percaya itu kok. Mungkin untuk sesi pertanyaan dicukupi ya karena waktu tinggal menyisakan 4 menit lagi. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar untuk jadi pembicara di Bagi Cerita ini, link pendaftarannya ada di komentar atau pantengin terus official IG-nya Bagi Cerita ya. Tinggal cari aja. Gak usah malu-malu. Ceritain apa aja yang kalian suka. Entah itu di dalam konteks perkuliahan, terus juga ataupun di luar perkuliahan, bebas lah asal jangan lupa sharing. Mungkin terima kasih buat Rohman sudah menceritakan pengalamannya hari ini. Harapannya cerita dari Rohman ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk mau menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu diciptakan untuk menurut saya menanggung penderitaan dan mengatasi permasalahan yang ada menurut saya. Gak tahu menurut teman-teman yang lain. Mungkin sekarang kita on cam dulu buat dokumentasi. Silahkan teman-teman on cam.
On cam dulu. Buat dokumentasi. Anjir, itu ada Kang Ilman. Siap laksanakan. Demis. Mudah ini teh, bentar dulu. Bentar. Set, udah. Ini sinyalnya lemot. Bergaya 1, 2, 3. Udah. 1 kali lagi. Sok silahkan. 1, 2, 3. Udah. Baik teman-teman, untuk sesi bagi cerita malam ini dicukupkan. Bagi yang ingin mendaftar jadi pembicara, boleh tuh di kolom komentar ada link pendaftarannya, atau pantengin aja di IG official akun Bagi Cerita ya. Kita ngadain kegiatan ini setiap hari Selasa, seminggu sekali ya lebih tepatnya. Terima kasih teman-teman, khususnya Rohman ya. Terima kasih banget buat partisipasinya. Saya sebagai moderator mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sampai jumpa minggu depan.